Hai, perkenalkan nama saya Firman Purba. Saya duduk di kelas 10 ISOS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kebutuhan, macam-macam barang dan sistem ekonomi. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan tentang arti dari kebutuhan. Kebutuhan adalah sebuah barang ataupun jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari manusia tersebut. Jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan terdiri dari 5, yaitu menurut intensitasnya, menurut wujudnya, menurut sifatnya, menurut subjeknya, dan menurut waktunya. Yang pertama, menurut intensitasnya. Menurut intensitasnya terbagi menjadi 3, yaitu primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dilengkapi setelah kebutuhan primer tersedia, yaitu seperti TV, kulkas, dan lain-lain. Dan kebutuhan yang tersier adalah kebutuhan yang diperlukan atau digunakan setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, yaitu contohnya mobil, emas, dan barang-barang mewah lainnya. Yang kedua adalah menurut waktunya. Menurut waktunya terbagi menjadi 2, yaitu masa sekarang dan masa yang akan datang. Masa sekarang adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda, yaitu seperti obat bagi yang sakit, dan masa yang akan datang adalah seperti menabung, asuransi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menurut wujudnya. Menurut wujudnya terbagi menjadi 2 lagi, yaitu berwujud barang. Contohnya adalah tas, sepatu, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah berwujud abstrak atau psikologi, yaitu salah satu contohnya adalah liburan, pertemanan, dan lain-lain. Yang keempat, menurut sifatnya. Menurut sifatnya terbagi menjadi 2 lagi, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang melibatkan fisik, dan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang melibatkan kerohanian, seperti ibadah dan sebagainya. Yang kelima adalah menurut subjeknya. Menurut subjeknya terbagi menjadi 2 lagi, yaitu individu dan kolektif. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang digunakan untuk pribadi, yaitu pulpen, buku, baju, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan kolektif adalah kebutuhan yang diperlukan atau digunakan untuk orang banyak. Bisa dikatakan itu kebutuhan untuk umum, seperti jalan tol, rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah barang. Barang adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan manusia. Jenis barang terdiri dari 7, yaitu 1. Menurut wujudnya, 2. Menurut hubungannya, 3. Menurut fungsinya, 4. Menurut sifatnya, 5. Menurut prosesnya, 6. Menurut subjeknya, 7. Menurut pemakaiannya. 1. Menurut wujudnya. Menurut wujudnya terbagi menjadi 2, yaitu konkret dan abstrak. Konkret artinya adalah barang manfaatnya berwujud, seperti meja, kursi, dan sebagainya. Dan abstrak adalah wujudnya tapi manfaatnya tak berubah, contoh turun dan sebagainya. Yang kedua adalah hubungannya. Menurut hubungannya, barang terdiri dari 2 jenis, yaitu substitusi dan komplementari. Substitusi adalah barang pengganti yang fungsinya sama, seperti teh dan kopi, dan lain-lain. Dan komplementer adalah barang pelengkap, yaitu seperti teh dengan gula, kendaraan dengan roda, dan lain-lain sebagainya. Menurut fungsinya terdiri dari 2, yaitu produksi dan konsumsi. Produksi adalah barang yang untuk proses produksi, seperti benang dan sebagainya. Sedangkan konsumsi adalah barang yang siap pakai atau langsung atau dapat dikonsumsi, seperti siap pakai pakaian dan sebagainya. Yang keempat adalah menurut sifatnya. Menurut sifatnya terdiri menjadi 3, yaitu barang ekonomi, bebas, dan hilir.
Barang ekonomi adalah barang dibutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya, contohnya air mineral. Sedangkan barang bebas adalah barang yang tidak membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya, seperti air di sungai, udara, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Dan barang hilir adalah barang-barang yang tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Contohnya yaitu api dan air. Menurut prosesnya barang terdiri menjadi 3, yaitu mentah, setengah jadi, dan jadi. Barang mentah adalah barang yang belum diproses, seperti benang, kapas, dan lain sebagainya. Sedangkan barang setengah jadi adalah barang yang butuh diproses lanjutan, seperti bahan kain. Dan barang jadi adalah barang yang siap dikonsumsi atau dipakai. Yang keenam adalah menurut subjeknya. Menurut subjeknya barang terdiri menjadi 2, yaitu individu dan kolektif. Barang yang digunakan secara pribadi disebut individu, dan barang kolektif adalah barang yang digunakan secara umum. Contoh dari barang individu adalah tas, pulpen, baju, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari barang kolektif adalah jalan tol, rumah sakit, dan lain-lain sebagainya. Yang ketujuh adalah menurut pemakaiannya, yaitu menurut pemakaiannya terdiri menjadi 2, yaitu perlengkapan dan peralatan. Perlengkapan adalah barang yang cepat habis pemakaiannya, contoh pulpen, teks, dan lain-lain. Sedangkan peralatan adalah barang yang berunsur-unsur pemakaiannya, contoh mesin. Berunsur-unsur maksudnya dapat digunakan kembali jika bensinnya habis atau bahan bakarnya habis. Materi selanjutnya adalah sistem ekonomi. Macam-macam sistem ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Ciri-ciri: skala produksi masih kecil, hanya cukup memenuhi kebutuhan sendiri. 2. Tujuan produksi tidak selalu dimotivasi untuk mencari keuntungan. Kelebihan produksi dilakukan barter dengan produksi dari unit ekonomi lain. Kelebihan: mereka hidup aman karena masih merasa keluarga. Jarang terjadi krisis ekonomi karena semua di kehidupan ekonomi berjalan sesuai tradisi. Kekurangan: efisiensi dan efektivitas kurang karena bersifat tradisional, dan tingkat kemakmuran rendah karena produktivitas rendah. Negara-negara yang menganut adalah Afrika Tengah, Malawi, dan Ethiopia. 2. Sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat adalah sektor perekonomiannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Ciri-cirinya: penguasaan sumber daya alam dan faktor produksi dikuasai oleh negara. Persoalan pokok ekonomi sepenuhnya direncanakan oleh pemerintah. Kelebihan: negara bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan perekonomian. Yang kedua, memudahkan penguasaan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Kekurangannya: potensi inisiatif dan efektivitas masyarakat tidak dapat berkembang. Yang kedua adalah sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Negara-negara yang menganut sistem ini adalah Tiongkok, Republik Rakyat Cina, Rusia, dan lain sebagainya. Sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat adalah sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan dan penawaran di masyarakat. Ciri-cirinya adalah: 1. Faktor produksi dikuasai dan dikelola oleh individu. 2. Munculnya persaingan antar pemilik faktor produksi. Kelebihannya adalah bebas memiliki sumber daya ekonomi. Kedua adalah adanya persaingan mengarah kemajuan. Kekurangannya adalah: 1. Timbulnya eksploitasi dan monopoli. Kedua adalah tidak stabil ekonomi. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah perpaduan sepasar dan komando. Kelebihan adalah bebas memiliki barang daya ekonomi. Kedua adalah negara
secara bertanggung jawab terhadap kegiatan perekonomiannya. Yang kelima adalah sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah adalah setiap orang berhak menerima imbalan sesuai persentase selama tidak merugikan orang lain. Ciri-cirinya: 1. Masuknya nilai-nilai Islam sebagai variabel dalam kegiatan dan kebijakan ekonomi. 2. Mencegah penindasan ekonomi atau distribusi kekayaan dengan tidak merata. Negara yang menganut sistem ini adalah Arab Saudi, Malaysia, Turki, Indonesia, Kuwait, Pakistan, dan lain sebagainya.